Program Pelatihan Teacher Competency Development Program (TCDP) dengan mengambil tema membangun kecerdasan emosional melalui integrasi tasawuf dan teknologi dalam pendidikan. PT Duta Lintas Jejaring DLJ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing communication, digital communication, berdomisili di kawasan bisnis Central District Sumarekon, Sinpasa, Bekasi, menyelenggarakan sebuah event pelatihan karakter dan pembekalan skill teknologi kekinian yang bekerjasama serta khusus diperuntukkan bagi para guru-guru dan staf di Tambun Islamic School, Bekasi. Adapun sasaran dan tujuan daripada pelatihan karakter Teacher Competency Development Program ini adalah guna meningkatkan kain kerja dan profesionalisme guru melalui pendekatan agama atau tasawuf dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, PT DLJ menggandeng para maestro di bidangnya seperti Kiai Haji Wafiuddin Sakam, SA MBA, yang sudah malang melintang dalam dunia syiar dakwah Islam. Didukung pula oleh tim trainer berpengalaman dari LDTK Jakarta seperti Ustadz Handri Ramadian SCFMM, Ustadz Andika Darmawan ST, Ustadz Nur Sidin MPDI, dan pada hari kedua, pelatihan akan menampilkan maestro training pendidikan teknologi, yakni Bapak Irfana Steviano SPD MED, pakar training pendidikan berbasis iptek teknologi. TCDP, Teacher Competency Development Program ini adalah bukti komitmen serta didukung oleh Lembaga Zakat Nasional, Lasnas DPF, dan Mitra Pengelola Zakat MPZBM Nasuha, serta aplikasi metode Hatam hafal tanpa menghafalkan. Ya, 1, 2, 3. Siapa kita? Ini suatu kegiatan yang sangat progresif dari Tambun Islamic School, dari TIS. Kenapa? Karena pelatihan ini menggunakan dua pendekatan untuk para guru. Pendekatan yang spiritualistik dan pendekatan yang teknologis. Maka materinya bagaimana materi-materi spiritual yang berbasis ketasawufan untuk memperkaya karakter guru dan siswa, tetapi metode penyampaiannya menggunakan teknologi pembelajaran. Gitu. Untuk teknologi pembelajarannya tidak tanggung-tanggung. Memang yang kita libatkan seorang pakar, dia sarjananya dari IKIP dulu, jurusan teknologi pembelajaran, dan dia sekolah ke Amerika khusus untuk itu, master dalam bidang teknologi pembelajaran. Saya kenal baik Pak Irfana itu, sekarang salah satu tim inti, instruktur atau trainer inti di Kemendikbud. Beliau setiap hari memberikan pelatihan teknologi pembelajaran ke berbagai macam universitas. Saya juga pernah melibatkan beliau dalam pelatihan untuk para guru besar kedokteran bidang obsesi dan ginekologi, kemudian juga instansi-instansi pemerintah. Nah, itu dari aspek teknologi pembelajaran, instructional technology. Lalu bagaimana pendidikan bukan hanya menyentuh aspek transfer of knowledge, sekadar memindahkan pengetahuan. Kalau sekadar memindahkan pengetahuan, maka dengan internet sekarang, anak-anak didik itu bisa belajar lebih cepat lagi. Nah, karena itu ada pendekatan yang lebih jauh lagi dari sekadar transfer of knowledge, tetapi masuk ke dalam kolbunya, hati nuraninya.
membangkitkan motivasi, membuat anak menjadi kenal orientasi hidupnya, tujuannya, juga tentu para gurunya. Nah, insya Allah ke depan baik guru dan siswa dari TIS ini akan menjadi sebuah sekolah model baru yang sangat adaptif terhadap teknologi, sekaligus lebih siap dalam pembentukan karakter menuju persaingan hidup yang semakin berat. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini adalah hari kedua pelaksanaan dari Teacher Kompetensi Development Program, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas guru yang lebih kompeten dalam menghadapi zaman yang terus berkembang, terutama perkembangan dari teknologi. Jadi pelatihan ini bagaimana kita mengajarkan kepada guru-guru untuk bisa menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga murid yang berada di generasi Z itu guru tidak tertinggal oleh zaman teknologi yang ada di generasi Z. Nah, dengan adanya pelatihan ini kita harapkan guru juga bisa mengikuti perkembangan zaman itu, sehingga antara guru dengan murid itu tidak ada gap teknologi. Nah, hari ini adalah pelaksanaan hari kedua. Selain daripada skill yang mereka dapatkan hari ini, kemarin juga mereka mendapatkan bagaimana soft skill yang harus mereka miliki, terutama dalam kaitannya terhadap implementasi agama di dalam diri masing-masing guru, sehingga ketika mengajarkan kepada murid dia tahu tujuannya apa mengajar, terus bagaimana hasil apa output yang akan dihasilkan, dan bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan syariat agama. Nah, ini yang kemudian kita harapkan ke depan guru selain memiliki keterampilan tentang teknologi, mereka juga memiliki tujuan dalam melakukan pembelajaran dan di kelas, sehingga kita harapkan guru mereka juga bisa menanamkan di dalam memiliki motivasi yang tinggi ketika melakukan pengajaran di kelas. Memang pelatihan ini sepertinya sama dengan pelatihan-pelatihan lain, tapi ketika kita sudah terjun langsung itu ternyata makin berikuti makin banyak pengayaan ya. Artinya deliver dari narasumber, kita lagi menggabungkan antara pengetahuan tentang spiritual atau agama ya, dalam agama, kemudian kita jangan lupakan juga tentang perkembangan atau juga teknologi ya. Sehingga antara teknologi dan spiritual ini, kecerdasan emosional, kita coba disatukan, sehingga yang namanya para guru-guru di Tambun Islamic School ini selain menguasai bidang pelajaran yang dia ajarkan pada murid-muridnya, ditambah dengan pengayaan kecerdasan emosionalnya. Ya, artinya dia diajak untuk murid-muridnya berperilaku lebih baik lagi dan juga memiliki inovasi-inovasi. Diharapkan dari pelatihan ini guru-guru di TIS ini mendapatkan satu pemahaman tentang pentingnya dunia teknologi ke depan, majunya umat Islam dalam segi teknologi. Moga-moga dimulainya dari Tambun Islamic School itu. Itu saja sebenarnya sasaran dan target kita untuk para guru dan para murid, mengangkat derajat daripada Islam yang robbani, yang memang memiliki inovasi, kreatif, dan berani tampil untuk menjemput peradaban dunia ke depannya. Demikian adanya. Saya sendiri kebagian tugas menyampaikan metode dzikir untuk proses pembelajaran di pendidikan kita. Insya Allah kalau teman-teman para peserta dalam pelatihan ini mengamalkan apa yang sudah diajarkan, mereka bisa mengambil manfaatnya dengan baik, terutama ketika sudah mampu mempraktekannya. Saya berharap para guru di TIS ini, Tambun Islamic School, bisa mempraktekkan ilmu yang didapat, terutama praktek dzikirnya.
Dan ketika mereka mampu melakukan zikirnya secara istiqomah dan masif, maka mereka insya Allah bisa mendapatkan berbagai macam cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama adalah cahaya ilmu, dan bisa menular kepada anak-anak didiknya di masa yang akan datang. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama. Tadi pembahasan tentang peran Rasulullah SAW, di mana Rasul itu perannya itu ada 3, ya, yaitu beliau membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan umatnya beliau, dan juga mengajarkan ilmu kitab dan mengajarkan apa yang dia ketahui. Ini kan sejalan nih dengan tugas peran para guru. Maka kenapa TIS menghadirkan program ini, mudah-mudahan mengupgrade lah kualitas para guru-gurunya. Mereka juga punya wawasan yang sifatnya spiritual, artinya mereka bisa menembus langsung faid limpahan-limpahan rohani dari Allah. Cahaya itu kemudian digunakan dalam proses pembelajaran, yang mengajar, mendidik, menginspirasi. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu lebih berlipat-lipat ganda lagi, hasilnya lebih dahsyat dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Astrapiano. Saya seorang pengembang teknologi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya di sini membantu Sekolah Tamun Islamic School. Di sini saya membuat pelatihan pembelajaran peningkatan kompetensi guru berbasis karakter, memanfaatkan metode tasawuf dengan teknologi pembelajaran. Jadi di sini guru-guru itu dikuatkan dulu dengan bagaimana cara membangun karakternya untuk ke siswanya dan ke diri sendirinya. Lalu guru-guru juga kompeti lagi dengan teknologi pembelajaran, cara-cara bagaimana membuat pelajaran itu lebih menarik lagi, lebih semangat lagi untuk peserta didik, dan mereka ini juga pastinya tentunya karena karakternya dengan metode tasawuf itu, gurunya akan lebih puas dulu dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sebagai profesi gurunya, senang dan bersyukuri bahwa dia memiliki profesi guru, sehingga nanti siswa-siswanya akan diajari oleh guru-guru yang sudah menggunakan metode tasawuf dan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Tentunya akan beda, yang banyak dibutuhkan tentunya pasti murid-murid siswa-siswanya.